Dan saya akan mengajak Anda untuk berdiskusi langsung dengan Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar Sodik, terkait strategi komunikasi dalam menghadapi fenomena judi online. Dan saat ini saya telah bersama dengan Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Metro Jaya, Kompol Bambang Askar Sodik. Halo Pak Bambang, sehat Bapak? Alhamdulillah. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu bersama kami seperti biasa untuk berdiskusi mengenai kasus judi online Bapak. Dan baru-baru saja juga Humas Polda Metro Jaya meraih aplikasi terbaik versi Mabes Polri. Terima kasih Mbak. Dan saat ini tantangan terbesar adalah judi online Pak. Lalu bagaimana Bapak strategi yang dilakukan dari Humas Polri dalam menghadapi atau melawan judi online ini? Terima kasih Mbak atas waktunya. Jadi kami terima kasih, apresiasi ya yang tadi disampaikan oleh Mbak, bahwa memang terkait dengan permasalahan judi online ini, memang bukan hanya di Jakarta ya Mbak. Pak Menko Polhukam, Pak Budi Gunawan, di November kemarin pun menyampaikan bahwa ada sekitar 8,8 juta masyarakat Indonesia terlibat dalam pasar judi online ya. Di situ kami sampaikan bukan hanya usia muda, tapi usia anak-anak ada, sampai pun usia yang sudah tua. Mungkin nanti saya sampaikan juga terkait dengan demografi tersebut. Jadi judi online ini sudah menjangkiti para pengguna dan itu membuat edik atau ketagihan ya. Kalau disampaikan oleh Pak Menko Polhukam, ya. Itu rata-rata dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ya, ini kan miris kan? Ya. Jadi kenapa kalangan ekonomi menengah ke bawah itu sangat mudah untuk mengakses judi online ya? Karena mereka berpikir dengan mudahnya mendapatkan layanan internet, ya kan? Internet itu ada sisi baiknya dan ada sisi negatifnya juga. Mereka mudah sekali masuk ke situs judi online itu, dan dengan modal kecil mereka pun bisa masuk loh. Dengan modal kecil mereka bisa, dan awalnya memang yang namanya judi tidak ada pemain judi yang menang. Mungkin awalnya iya, tetapi ujungnya tetap aja bandar nggak akan mau kalah Mbak. Dan dari kami Polda Metro Jaya, kepolisian khususnya Polda Metro Jaya, Bapak Kapolda Metro Jaya pun berkomitmen. Berkomitmen disampaikan di setiap apel pamen, di setiap analisa dan evaluasi, beliau menyampaikan untuk betul-betul memerangi masalah judi online dari seluruhnya dengan upaya-upaya preventif dan penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Tapi kan kita nggak bisa bekerja sendiri, Mbak. Ya. Dari Polda Metro Jaya tidak bisa bekerja sendiri, tetap melakukan strategi kerjasama dengan menggunakan gaya kerjasama. Bagaimana kita melakukan komunikasi, melakukan koordinasi dan kolaborasi. Bukan hanya polisi yang bekerja, tapi seluruh kementerian lembaga kita ajak, ya kan? Dan lapisan masyarakat terangkul semua. Partisipasi aktif masyarakat itu menjadi kekuatan tersendiri bagi kami untuk bersama-sama menanggulangi masalah judi online. Ya. Lalu strategi komunikasi apa yang digunakan oleh Humas Polri, Pak? Kami jajaran Bid Humas Polda Metro Jaya, kami terus memasifkan di seluruh platform media sosial yang ada. Karena kami yakin dan percaya seluruh saat ini masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta ya, masyarakat di Jakarta ini pasti megang gadget. Coba deh Mbak amati di sekitar Mbak. Rata-rata anak usia SD, SMP, itu semua pegang gadget, ya kan? Jadi sebagai bagian hidup ya, gaya hidup, lifestyle saat ini. Dan itu sangat mungkin gadget tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang negatif. Ya, bagaimana? Ya, tetap kita akan ke depan ini di eranya Gen Z ya, di Gen Z. Bagaimana kita memasifkan kegiatan-kegiatan bidang humas, sosialisasi, kegiatan preventif dari Humas Polri melakukan strategi memasifkan. Misalkan kemarin kita buat tagar anti judul ya. Dari Bid Humas Polri juga bekerja sama di seluruh media memberikan layanan informasi publik, menyebarluaskan pesan-pesan anti
judi. Selanjutnya juga bahaya judi online, termasuk yang tiap hari kemarin kita lakukan doorstop update kasus judi online yang melibatkan oknum Komdigi. Dan ingat, hukumannya nggak main-main. Selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 KUHP ya, pasal 303, juga akan ditambahkan dengan Undang-Undang ITE karena ini memasangkan sarana elektronik. Gitu, Pak. Dan ini kan judi online ya Pak, secara daring begitu. Itu artinya memang tadi Bapak juga sudah menyebut bahwa akses sangat mudah begitu ya, terutama sekarang gadget atau smartphone sudah menjadi lifestyle. Bahkan anak di usia 25 tahun juga sudah menggunakan handphone untuk bermain games, iya, kan Pak. Lalu bagaimana peran teknologi dalam memantau dan juga menganalisis terkait judi online ini? Baik, jadi terkait permasalahan ini Mbak, saya katakan tadi bahwa Polda Metro Jaya itu tidak bekerja sendirian. Kami tetap akan kedepankan bagaimana kerjasama itu, melakukan komunikasi, melakukan koordinasi dan kolaborasi. Misalkan melakukan patroli, melakukan pemantauan menggunakan sarana digital, melakukan pemantauan melalui patroli cyber ya yang kita lakukan nih. Patroli cyber yang kita lakukan ini, kita bisa di situ kita bisa tahu dan bahkan kita bisa memindai jutaan web. Kita tidak tahu ada beberapa forum-forum diskusi, baik melalui grup media sosial maupun aplikasi pesan instan, kita bisa tahu. Dan itu polisi dari Polda Metro kan tidak bisa bekerja sendiri. Berarti kan ada peran dari Kementerian Komunikasi dan Digital. Itu kita tahu. Kita bekerja sama dengan Komdigi. Terus bagaimana kita melakukan forensik digital dan analisa data. Dan penyidik dari Polda Metro itu nggak bisa bekerja sendiri juga. Kita minta kerjasama dengan PPATK, ya kan? Bagaimana transaksinya ini, bekerja sama dengan Komdigi juga, dengan kerjasama dengan beberapa provider juga, Mbak, yang ada di Indonesia. Terus bagaimana dengan teknologi tersebut kita melakukan kerjasama juga, bagaimana tracing aliran dana. Kan pasti kan dari judi online itu ada dana yang mengalir, Mbak, ya kan? Dana yang mengalir kita tahu webnya apa namanya, situsnya apa namanya, itu alirannya dananya kemana. Itu kan tracing. Kita kerjasama dengan pihak perbankan, dengan Biro Hukum dan Kepatuhan Bank, kita mengirimkan surat, kita minta datanya bagaimana aliran dana, termasuk sekaligus melakukan bagaimana nih kalau itu terbukti terlibat dalam jaringan judi online, kita lakukan pemblokiran, bekerja sama dengan PPATK untuk menelusuri dengan aplikasi transaksi keuangannya, Mbak. Oke, berarti bentuk kolaborasinya itu memasukkan peran teknologi di dalamnya ya Pak ya? Betul. Lalu harapan kedepannya apa Bapak dengan adanya kolaborasi dan juga adanya pembentukan Satgas pemberantasan judol ya Pak? Iya, betul. Jadi kedepannya memang kami terus memasifkan kepada masyarakat itu resiko judi online ini. Seperti yang pernah kami sharing ya dengan ahli-ahli kesehatan bahwa judi online itu mengandung efek dopamin, Mbak. Jadi menang itu membuat ketagihan, kalah membuat penasaran untuk tetap ikut. Sampai akhirnya yang bersangkutan itu karena judi online kalah terus, dia trade utang, ketemulah sama pinjaman online, tidak bisa membayar, sampai mohon maaf akhirnya sampai bunuh diri. Nah, itu peran kita semua, bukan hanya kepolisian, peran kita semua untuk terus melakukan upaya-upaya, melakukan sosialisasi, yang pasti dari Bithumas memasifkan semua platform, bagaimana masyarakat itu bisa untuk kita ajak. Jangan sampai sedini mungkin kita ajak untuk tidak melirik atau mendekati judi online, menjangan. Jadi memanfaatkan gadget itu dari gawe kita untuk hal-hal yang positif. Ya. Memang jika kita melihat semenjak pembentukan Des Pemberantasan Judol tanggal 4 November sangat masif begitu ya Pak, pengungkapan kasus yang diungkapkan oleh Polri sendiri. Semoga kedepannya tidak ada lagi judol di Indonesia. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya Pak. Sehat selalu. Terima kasih Mbak Tari, sehat selalu.
Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan pengetahuan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya, Menteri Tanzil, pamit berdiri, sampai jumpa dan salam presisi.